Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Fatah serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan waktu, umur, serta kesempatan mendapatkan hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia akan menambah derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Selanjutnya marilah kita sama-sama mudarasah, belajar bersama, mengulang-ulang atau murajaah, yaitu pada bab sholatul jamaah, sholat berjamaah. Secara hukumnya sholatul jamaati sunnatul muakkadah. Secara hukumnya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi muakkadah artinya ditekankan, bukan sunnah biasa. Sunnah muakkadah itu tingkat kesunahannya itu kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu wajib, setara dengan wajib menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, demikian juga menurut Imam Malik, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat mengenai keutamaan sholat berjamaah. Sholat yang dilakukan secara bersama, minimal ada imam dan makmum, itu minimalnya. Lebih banyak lagi akan lebih baik lagi. Jadi minimal dua orang, ada imamnya, ada makmum. Itu sudah terhitung sholat berjamaah. Di antara keutamaannya sebutkan dalam riwayat Ibnu Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun anhu. Ibnu Umar riwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama. Ini yang menunjukkan hukumnya itu sunnah itu karena ada kata-kata lebih utama. Kalau seandainya wajib tentunya kalimatnya bukan lebih utama. Sholatul jamaah, sholat berjamaah itu afdal, lebih utama dibandingkan sholat sendirian, min sholatil fardhi. Selisih yang sangat banyak antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Bisa 27 darajah. Selisihnya, perbandingannya 27 derajat. 27 derajat. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan 25 dha'fa, 25 kelipatannya, 25 lipatan.
Ya, artinya kalau sholat sendirian nilainya 1, maka sholat berjamaah nilainya 2. Kan banyak selisih. Ya. Riwayat-riwayat ini, riwayat-riwayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menghidupkan riwayat-riwayat yang merupakan motivasi, memberikan motivasi pada kita untuk membiasakan dan menghidupkan sholat fardu secara berjamaah. Sholat fardu. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli fi jama'atin tad'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dha'fan. Sholat seorang dengan berjamaah, sholat dengan berjamaah itu lebih unggul dibandingkan sholat di rumahnya, ya, sholat di rumah atau di pasarnya, di toko. Kadang kan ada ya toko atau di kantornya ada tempat sholat, ya. Itu perbandingannya 25 dha'fan, 25 kali lipat. Ya. Wa dzalika, yang demikian itu, annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a, bahwa seorang apabila dia berwudu, ya, dengan memperbaiki wudunya artinya menyempurnakan wudunya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi menyempurnakan wudu, ya, dimulai dari sunnah-sunnahnya dan semua yang fardunya itu secara sempurna. Ya, itu makna daripada menyempurnakan wudu. Fa'asil wudu. Summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid. Ya, berangkat dari rumah dalam kondisi sudah berwudu. Kecuali pas lagi berangkat di perjalanan batal, atau memang dari perjalanan terus mampir, kan wudunya di sini. Ya. Nah, la yukhrijuhu illa shalah. Yang mendorong dia keluar rumah tidak ada tujuan lain selain daripada sholat. Maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan setiap langkahnya, langkah menuju masjid ini, ya, rufi'at lahu darajah, meningkatkan satu derajat. Langkahnya, langkah kaki kita, wa khutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu kesalahan, ditingkatkan satu tingkat, dihapuskan satu tingkatan, satu kesalahan. Ya. Fa idza shalla, kemudian apabila dia sholat di masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yahdus. Maka, ya, kalau sudah sholat di sini, itu para malaikat, lam tazalil malaikah tusalli alaihi, para malaikat mendoakan, ya, mendoakan orang-orang yang berjamaah di masjid itu, ya, madama fi musallah, selama dia masih berada di tempat sholatnya, ya, di masjid ini maksudnya, ya, malam yuhdis, ya, selagi dia belum berhadas, belum batal, ya. Berapa lama? Ya kan, dari maghrib sampai isya itu selalu, ya, didoakan oleh para malaikat. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ini doa malaikatnya, Allahumma sholli alaihi, ya Allah, ya, berikanlah rahmat untuknya, Allahumma arhamhu,
Itu doa dari baliknya. Wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah. Dan dia tetap dinilai sebagai sholat, man tadhara shalah, selama dia menunggu sholat berikutnya. Jadi ini kan dari maghrib ke isya, ya kan? Padahal lagi nggak sholat ini, ya. Tapi keadaan kita dari maghrib menunggu waktu isya ini dinilai mendapatkan pahala seperti orang pahalanya sholat. Ini keunggulan, ya, yang tidak bisa kita dapatkan di tempat yang lainnya, di rumah atau di pasar, ya. Di pasarnya ada masjid jami'nya lain hal, itu masjid. Yang dimaksud di pasar ini biasanya kan orang menganggap ya kan sholat di mana saja bisa gelar sajadah, itu kan cuma sampai pada batas bisa sah, ya. Sedangkan bahasan ini adalah membahas keutamaan, ya. Ini bagi kaum laki-laki, ya, bagi kaum laki-laki, ya. Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu si laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang untuk menuntunku ke masjid. Rumah jauh, ya. Ini zaman dulu, ya. Sekarang cuma berapa langkah, ya kan? Ini sahabat ini buta, terus rumahnya jauh dari masjid. Dia sengaja datang untuk bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya nggak punya orang yang membantu menuntun ke masjid. Ya. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhasa lahu fa yusalli fi baitihi. An yurakhkhasa lahu fa yusalli fi baitihi. Dia meminta izin, ya, agar diberikan keringanan untuk sholat di rumahnya saja. Karena kan buta. Ya. Farakhkhasa lahu, lalu dia diberikan keringanan. Ya sudah, kamu sholat di rumah saja. Tapi falamma walla, ketika orang itu sudah berbalik mau meninggalkan Rasulullah, mau pergi, dipanggil lagi, da'ahu, beliau memanggilnya, ya. Lalu berkata, faqala lahu, lalu ditanya, hal tasma'un nida'a bis-sholati, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Artinya mendengar azan enggak? Ya. Bukan azan enggak pakai speaker, Pak. Ya. Kalau ini kan ya, pendengaran berapa radius berapa 1 kilo masih kedengar. Ya. Coba kalau kita azan itu nggak pakai speaker, kira-kira berapa meter? Kali itu kan. Dan si sahabat ini menjawab, ya saya dengar, ya, dengar muadzin. Ya, maka jawab Rasulullah ketika dia menjawab, qala na'am, qala fa'ajib. Yes. Kalau begitu, ya, jawablah, artinya penuhilah panggilan sholatnya. Jadi diralat, belum sampai dia pergi, belum sampai rumahnya, dipanggil lagi untuk diralat, izinnya dicabut. Ya, udah, kalau memang dengar azan ya penuhi panggilan sholat itu. Dalam kondisi buta saja, ini kan istimbat pokoknya. Dalam kondisi buta saja Rasulullah tidak mengizinkan, ya, seorang laki-laki sholat di rumah, ya, kecuali dalam keadaan
dari keadaan yang dibolehkan, yaitu darurat. Dan misalnya darurat itu terjadi hujan lebat sekali ya, maklum jalanan kita itu tergenang air sehingga kesulitan ke masjid, maka sholat di rumah, itu darurat ya. Atau hujan badai sehingga menyulitkan kalau ya harus datang ke masjid, itu darurat. Atau sakit, yang mana sakit itu sulit ya, menyulitkan untuk datang ke masjid. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtatib summa amuru rajulan fayummun nas summa ukhalifu ila rijalin fa ahriqa alaihim buyutahum. Muttafaqun alaih. Ini bentuknya ya, ancaman demi Allah ya, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, artinya demi Allah, aku bertekad untuk mengumpulkan kayu-kayu, lalu mereka mengumpulkannya, kemudian aku memerintahkan seorang mengimami, artinya sholat berjamaah. Kemudian kalau saya melihat ada orang yang tidak hadir, maka aku bakar rumahnya. Ya. Ini meskipun belum pernah terjadi, itu artinya apa? Ini memperkuat ya riwayat sebelumnya. Ya. Meskipun riwayat ini tadi ya, karena ada khilafiyah dari segi hukum ya. Ada khilafiyah dari segi hukum. Kalau menurut Imam Abu Hanifah disebutnya wajib ya. Bahkan Imam Daud Al-Zahiri dalam madhab Zahiriyah itu merupakan syarat ya, syarat sahnya sholat. Tapi mayoritasnya jumhur ulama menyebutkan sunnah muakkadah. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alaihim syaitan fa alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, minimal tiga orang ya, 3 orang fi qaryatin, di suatu kampung, kemudian ya, tidak didirikan sholat berjamaah di kampung itu, maka mereka itu telah dikuasai, disesatkan oleh syaitan. Jadi kalau 3 orang saja disuruh didirikan sholat berjamaah ya, jadi kampung itu jangan sampai sepi ya. Kita bersyukur kalau sekarang ya ini sudah mulai ya, sudah ramai makmur ya. Hadis ini menggambarkan kalau misalnya di suatu kampung dusun ya, yang terdiri minimalnya 3 orang, itu sudah harus ditunaikan sholat berjamaah di kampung. Alhamdulillah kita di kota ini kan luar biasa ya, hampir setiap ya, kapling, setiap blok ada masjid ya, ada musola ya, ini luar biasa. Nah ini patut kita syukuri. Makanya sudah dimudahkan, hampir setiap blok ada masjid. Kalau masih belum ke masjid juga, ini mau alasan apa lagi? Ya kan? Ini mau alasan apa lagi?
tidak hadir ke masjidnya. Fa'alaikum bil jamaah, maka tetaplah kalian berjamaah. Ya. Kenapa? Fa inna ma yakulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu akan memakan kambing yang jauh dari komunitasnya. Jadi kalau kambing itu berkelompok, nggak dikejar serigala. Tapi kalau kambing sendirian, ya, ditangkap serigala. Ini perumpamaan. Rasulullah membuat perumpamaan. Kita mudah tergoda, kita mudah terganggu oleh setan, waswas setan dalam sholat ketika kita sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, contoh kasus begini, contoh kasus saya. Kalau sholat sendirian, terus lupa jumlah rakaatnya, siapa yang ngingetin? Gak ada kan? Gak ada yang ingat. Ya. Kalau berjamaah ada yang mengingatkan. Ya, kan gak lupa semuanya. Itu contoh saja. Hudurun nisa al-jamaah fil masajid wa fadlu salatihinna fi buyutihim. Kehadiran wanita berjamaah di masjid dan keutamaan salat mereka di rumah mereka. Yajuzulun nisa'i al-khuruju ilal masajid wa syuhudul jamaah. Dibolehkan wanita-wanita keluar ke masjid dan sholat berjamaah bersama dengan kaum laki-laki. Kalimatnya dibolehkan. Kalau laki-laki kan ya disuruh, diperintah. Ya. Nah, dibolehkan. Ya, bisyart, ya, dengan syarat, ya, dengan syarat an yatajannabna ma yusir syahwah wa yad'u ilal fitnah. Dengan syarat, ya, para wanita yang ke masjid itu menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Ya. Makanya wanita yang ke masjid itu tidak diperkenankan menggunakan parfum khasnya, ya, parfum wanita itu yang biasanya, ya, semerbak gitu. Ya, orangnya belum nyampe, aromanya udah nyampe. Itu dihindari, ya, karena di sini kebanyakan laki-laki, ya. Wa yad'u ilal fitnah, hal-hal yang menimbulkan fitnah ini harus dihindari, seperti perhiasan, ya, atau wewangian, parfum, itu yang, ya, biasanya menimbulkan fitnah. Fitnah itu artinya apa? Bukan fitnah itu menuduh tanpa bukti, bukan. Fitnah itu hal yang bisa membahayakan, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u nisaa an yakhrujna ila al-masajid. Janganlah kalian melarang wanita-wanita keluar menuju masjid. Tapi wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik baginya. Ya. Jadi seorang wanita meskipun boleh sholat berjamaah di masjid, tapi sholat di rumah lebih utama. Beda dengan laki-laki tadi. Ya. Sholat di rumah lebih utama. Ya. Yang mengatakan lebih utama itu langsung Rasulullah SAW. Jadi jangan beranggapan enak dong laki-laki dapat nilai 27 terus. Ya. Wanita lebih dari itu, kan itu. Lebih dari 27 tidak disebutkan, hanya disebutkan lebih baik. Itu. Rumahnya lebih baik, jadi sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid. Meskipun boleh, jadi tidak dilarang, ya Bu. Ya, tidak dilarang. Ya.
Ini kan dikiranya nggak boleh, terus habis ini bisa langsung pulang. Tidak dilarang, bahkan 5 waktu juga boleh. Ya, cuma tadi ya, kalau dibandingkan dari sisi keutamaannya, para wanita lebih utama sholat di rumahnya masing-masing. Ya, karena tadi ada hal-hal tadi yang dapat menimbulkan fitnah. Ya. Ya, ini sholat fardu. Apalagi sholat sunnah kan gitu kan. Ya. Kalau sholat fardu saja lebih baik di rumah, apalagi sholat sunnah kan begitu. Ini sering kembali. Ya. Ketika sholat fardu sepi, tidak ada yang datang, begitu sholat sunnah banyak yang datang. Contohnya apa? Sholat tarawih, iya kan? Sholat tarawih banyakkan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya kan, karena di rumah nggak ada yang jaga anak-anak, anak-anak dibawa, yang kecil-kecil juga. Namanya anak-anak Pak, ketemu dengan teman-temannya, ya itu kan kayak kelompok permainan. Jadi masjidnya kayak tempat bermain, ya, komunitas anak-anak. Ya, ada yang teriak-teriak, ada yang macam-macam. Ya, tadi hikmahnya apa? Kenapa wanita itu sholatnya di rumah? Ya, karena biasanya anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya, sekaligus menjaga ya, dan mendidik sholat anak-anak di rumahnya. Nah, nanti kalau usianya sudah 7 tahun, yang laki-laki dibawa sama bapaknya ke masjid. Ya, yang sudah 7 tahun, karena 7 tahun itu sudah cukup ya, untuk menerima pelajaran. Bisa siap menerima pelajaran. Makanya Nabi kan perintahkannya Pak, ajarkanlah sholat pada umur 7 tahun. Ya, maka yang perempuan diajari oleh emaknya di rumah, yang laki-laki diajari oleh bapaknya, sekaligus juga sama bapaknya mesti. Ya, karena umur 7 tahun ini mestinya Pak ya, mestinya ini ya, kita kadang ya, bukan kadang lagi. Saya kadang sampai lagi khutbah itu harus berhenti dulu, ya. Karena kan nggak ada yang berani menghentikan kan. Dari siapa barang siapa yang mengatakan ya ansit faqad lagot. Tapi kalau khutbah kan bebas, ya. Kalau khutbah boleh, misalnya anak-anak tolong ya dengarkan khutbahnya hanya 5-10 menit saja. Ya. Kalau berisiknya nggak karuan. Ada di suatu masjid itu beberapa kali, apalagi kalau sama pengurus saja, oh anak-anak semua di atas, dibawa buat bapak-bapak, dikiranya anak-anak mainnya di atas. Wah, apa aja ditendang, duduk. Ayo jangan, nanti kalau ini tingkatnya udah jadi, jangan dibilang begitu, anak-anak di atas dibawa buat bapak-bapak, nanti pahamnya begitu. Ada di PUP begitu, Jumatan anak-anak suruh di atas semua, nggak ada yang ngawasi. Itu luar biasa. Padahal ya, seusianya mestinya itu dia sudah mulai tenang gitu. Ya, makanya kalau ada bapaknya kan bisa dibisiki supaya bisa menghormati ya, masjid ini bukan tempat untuk ini yang salah kaprah lagi di share. Saya juga dapat videonya. Ini ada imam masjid bermain dengan anak-anak ya. Katanya ini masjid ramah anak-anak. Boleh Pak ya, masjid itu mesti ramah anak-anak biar anak-anak juga dekat dengan masjid, tapi waktunya sholat jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Adapun imamnya habis itu main ya, apa itu dengan anak-anak kecil itu boleh-boleh saja kan setelah sholat kan gitu kan, setelah sholat ada videonya di masjid apa di Turki apa ya. Itu kan setelah sholat
makanya boleh saja. Ya, ada tamannya, taman bermainnya, tapi dikasih pembelajaran. Ini taman bermain, waktunya sholat berhenti dulu. Nanti setelah sholat mulai lagi, kan begitu. Ya, agar ada pembiasaan, ya pembiasaan. Baik. Jadi tadi wal afdal lahunna as-salatu fi buyutihinna. Yang utama bagi wanita adalah salat di rumahnya. Ya, syukur-syukur rumahnya itu punya mihrab. Ya, bikin rumah, sediakan mihrab. Mihrab itu tempat khusus buat sholat. Misalnya satu ruangan, nggak usah luas-luas ya, misalnya 3x3 sudah cukup. Terus luas kamar 3x2, rata-rata kan 3x2, 2,5x2,5 ya. Sudah cukup itu. Ada mihrabnya di rumah itu, ada mihrab. Ya, jadi mihrab ini khusus buat sholat atau buat yang lainnya, saja untuk baca Quran, baca buku. Ya, dibuatkan mihrab ya, di rumahnya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ummu Humaid As-Sa'idiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'aka." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya menyukai sholat bersamamu. Ya, ini Ummu Humaid, berarti wanita ya, wanita datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menyukai sholat bersamamu." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Qad alimtu." Ya, qad alimtu, kata Nabi, "Iya, saya sudah tahu." Pastilah ya, seorang sahabiat ya itu pasti senang sholat bersama dengan Nabi. Kan Rasulullah katakan, "Qad alim," saya sudah tahu. Wa sholatuki fi hujratiki khairun laki min sholatiki fi masjid qaumik. Wa sholatuki fi masjid qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidil jamaah. Ya, kata Rasulullah, ya, sholatmu di kamarmu, ya, di kamar tadi ya, ada mihrab di rumah. Sholatmu di kamarmu itu lebih baik bagimu daripada sholatmu di masjid kaum. Misalnya ada masjid jami, ada masjid ghairu jami, ya, karena misalnya lingkupnya luas, ya, ini ada masjid jami, masjidul jamaah, kemudian ada masjid kaum, misalnya blok jauh, nah misalnya itu yang pojok, nah, itu misalnya itu sub ya, yang kita kalau di sini namanya musola, ya, namanya biasa orang menyebut musola, padahal masjid juga. Tapi masjid, ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Nah, dan sholatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidul jamaah. Ya, jadi dari segi keutamaan begitu. Sholat di rumahnya lebih baik dari sholat di masjid kaum, masjid blok. Ya. Kemudian sholat di masjid kaum lebih baik bagimu daripada sholat di masjid jami. Ya, ini kan kadang keliru loh, ngikuti tren, ya, mengikuti tren. Ya, masjid yang dekat ditinggalin, kalau yang jauh dari rumahnya, sengaja dari rumah mau kemana? Mau ke Istiqlal, ya,
Kalau memang sekalian mau jalan-jalan ke Monas sih nggak ada masalah, mampir ke Istiqlal. Tapi kalau dari sini sengaja ya berangkat habis asar mau sholat maghrib di Istiqlal, nggak ada acara apa-apa, cuma pengen jamaah, ini masih lebih baik di sini. Masjid kaum, Masjidil Qaum, itu maksudnya begitu ya. Ya, khususnya buat para wanita tadi ya, karena beberapa masjid yang terkenal itu ya, apalagi di bulan Ramadan itu penuh dengan wanita ya, para wanita ya. Ya, khususnya di malam-malam ganjil ya, malam-malam 10 hari yang terakhir ya. Berikutnya istihbabus sholat fil masjidil ab'ad wal kasirul jum'ah, keutamaan sholat di masjid yang lebih jauh dan banyak jamaahnya. Artinya bukan berarti meninggalkan ini ya. Misalnya pas di lagi dalam perjalanan berangkat kerja, pulang kerja mampir ke masjid besar nih, masjid besar jamaahnya banyak, itu juga dianjurkan. Istihbab takhfifil imam, dianjurkan imam itu meringankan bacaannya. Bagi imam dianjurkan untuk meringankan bacaan untuk makmumnya. Di hadis Abi Hurairah, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif." Apabila seseorang di antaramu salat bersama jamaah, bersama manusianya berjamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal-kabir, karena dalam berjamaah itu ada orang yang lemah karena sudah faktor usia, nggak bisa berlama-lama. Apalagi kalau biasanya ada orang yang punya penyakit namanya sulusul baul. Sulusul baul itu bentar-bentar pengen kencing, bahkan bisa jadi bablas terus tanpa terasa, maka harus pakai penampungan. Atau ada orang yang bisa nahan tapi paling 10 menit saja. Nah, itu namanya ad-dhaif, orang yang lemah. Ini alasan kenapa imam mesti meringankan bacaan sholatnya. Was-saqim, ada orang yang sakit juga. Wal-kabir, dan ada orang yang sudah tua. Jadi buat para imam, jangan mengukur diri sendiri. Imam tidak mengukur dirinya, tapi mengukur orang paling lemah di antara jamaahnya. Kan jamaah tetap sudah bisa diketahui, dikenali kan. Jamaah tetap udah, oh dia sakit, dia sudah tidak bisa berlama-lama, kan tahu, imam itu mesti tahu ya. Nah, fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa, apabila dia sholat sendirian maka panjangkanlah sekehendaknya. Mau 1 rakaatnya setengah juz, silakan aja, itu silakan aja ya. Jangan sampai, jadi sholat berjamaah itu bisa jamaah fardu, bisa jamaah sunnah seperti tarawih, Pak ya. Karena ada di suatu masjid di Bekasi Barat itu ada ibu-ibu yang pingsan sholat tarawih itu, imamnya hafidz Quran, ngukur diri sendiri 2 lembar atau apa katanya 1 rakaat ya, pingsan, nggak kuat ya, ternyata istrinya ketua DKM.